Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 144. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menyusun persamaan perbandingan berbalik nilai. Contoh 1. Y berbanding terbalik dengan X. Dan ketika X sama dengan 12, maka Y sama dengan 6. Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Berapa nilai Y ketika X sama dengan 9? Penyelesaian. Karena Y berbanding terbalik dengan X, jika A adalah konstanta perbandingan, maka ini dia rumus umumnya ya. Y sama dengan A per X. Dilanjutkan, ketika X sama dengan 12 dan Y sama dengan 6, dengan substitusi nilai-nilai ke dalam persamaan, maka 6 sama dengan A per 12. 6 ini kan Y. Nah, mengikuti di sini ya, Y sama dengan 6. Makanya di sini diganti dengan angka 6. Sama dengan A, tetap ya, A per 12. 12 ini adalah X-nya. Tuh, X sama dengan 12 kan. Jadi 6 sama dengan A per 12. Kemudian ketemu nilai A-nya sama dengan 72. Dari mana 72 ini? Dari 12 kali 6. Itulah nilai A-nya. Jadi A sama dengan 72. Sudah ketemu A sama dengan 72, dilanjutkan, substitusikan nilai A sama dengan 72 pada persamaan awal yang ini tadi. Sehingga diperoleh Y sama dengan 72 per X, ya kan? Y sama dengan A per X. A-nya diganti dengan angka 72, menjadi Y sama dengan 72 per X. Nah, ini sudah ketemu. Tadi kan diperintahkan menyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Ini dia persamaannya. Nah, berikutnya kita tadi disuruh menghitung berapa nilai Y ketika X sama dengan 9. Berarti substitusi X sama dengan 9 ke dalam persamaan di atas, persamaan yang ini. Diperoleh Y sama dengan 72 per 9. Sama dengan 8. Jadi jawabnya Y sama dengan 8. Seperti itu deh contohnya. Nah, menggunakan contoh 1 di atas tadi, kita kerjakan soal 6 di bawah ini. Siap ya? Ini dia soal 6. Ketika Y berbanding terbalik dengan X, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan pada kasus 1 yang ini dan 2 yang di sini. Kemudian, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Oke. Tentukan nilai Y ketika X sama dengan negatif 3. Siap. Kita kerjakan dulu untuk kasus yang pertama ini ya, Dek ya. Langkah-langkah pengerjaan untuk soal yang ke-1 di sini persis seperti contoh yang di atas tadi. Ini kan Y berbanding terbalik dengan X, maka berlaku persamaannya kayak gini nanti. Y sama dengan A per X. Kemudian, jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 9. Ini kita gunakan di sini. Ketika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 9, maka kita masukkan ke sini ya. Y-nya dulu yang ditulis, berarti ini 9 dulu ya. Atau persamaannya boleh kita tulis dulu Y sama dengan A per X nih ya. Berarti Y-nya kita tulis sama dengan 9 gitu. Terus sama dengan A-nya tetap ya udah A juga per X-nya. Ini X-nya 2. Jadi gini, 9 sama dengan A per 2. Sehingga nilai A sama dengan, langsung aja, 9 kali 2, yaitu 18. Oke, A sudah ketemu 18, terus kita substitusikan ke persamaan ini. Kayak gini deh, A sama dengan 18 disubstitusikan ke Y sama dengan A per X gitu ya, diperoleh
Y sama dengan, nah ini kan Y sama dengan A per X, A-nya diganti dengan angka 18. Ya udah, berarti 18 per X. Udah ketemu. Jadi ini persamaannya ya untuk soal yang ke-1, yaitu Y sama dengan 18 per X. Nah, tetapi ada lagi, kita disuruh menghitung, tentukan nilai Y ketika X sama dengan negatif 3. Ya udah, menggunakan persamaan ini tadi, kita hitung nilai Y-nya kalau X-nya diganti dengan negatif 3. Kayak gini deh, X sama dengan negatif 3, maka ya Y sama dengan 18 per X, berarti sama dengan 18 per, nah X-nya diganti dengan negatif 3, gitu aja. Ketemu nanti nilai Y-nya adalah 18 per negatif 3, itu ngitungnya 18 bagi negatif 3, yaitu negatif 6. Sudah ketemu ya. Jadi ketika X-nya adalah negatif 3, maka nilai Y-nya adalah negatif 6. Oke, ini untuk menjawab soal yang ke-1. Ditulis sambil dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar. Nah, sekarang kita kerjakan untuk kasus yang kedua. Jika X sama dengan 6, Y sama dengan negatif 4, ini kita buat dulu persamaannya. Kemudian kita tentukan nilai Y jika X sama dengan negatif 3 juga. Persis langkahnya, seperti yang barusan tadi ya. Untuk nomor 2, tulis dulu rumus umumnya karena dia perbandingannya terbalik ya, yaitu Y sama dengan A per X. Kita masukkan informasinya, X sama dengan 6, Y sama dengan negatif 4. Ketika apa dulu deh tadi, X sama dengan 6, Y sama dengan negatif 4. Jangan sampai salah ya, X sama dengan 6 dan Y sama dengan negatif 4 ya. Disubstitusikan ke sini ya. Disubstitusikan ke Y sama dengan A per X, diperoleh. Oke, kita tulis ulang ini, Y sama dengan A per X, kemudian Y-nya kita ganti dengan angka negatif 4, sama dengan A-nya tetap A per X-nya ini 6. Ya, sehingga nilai A-nya sama dengan, langsung kalikan aja deh, negatif 4 kali 6, yaitu negatif 24. Yes, A-nya sudah ketemu, negatif 24. Nah, kalau A-nya sudah ketemu, sekarang kita substitusikan ke persamaan umumnya ini tadi. Gini, A sama dengan negatif 24 disubstitusikan ini ya, disubstitusikan ke Y sama dengan A per X, gitu, diperoleh Y sama dengan, A-nya kan negatif 24, berarti kita ganti ya, negatif 24 per X ini. Jadi ini persamaannya ya untuk soal yang kedua. Y sama dengan negatif 24 per X. Sudah ketemu. Nah, selanjutnya kita hitung. Tentukan nilai Y jika X sama dengan negatif 3. Ya udah, kita hitung. Kayak gini deh. X sama dengan negatif 3, maka ini persamaannya Y sama dengan negatif 24 per X, berarti sama dengan negatif 24 per, nah X-nya ini diganti dengan angka negatif 3. Gitu. Oke, nah sama dengan berapa? Negatif dibagi negatif kan positif. 24 dibagi 3 itu 8. Udah ketemu. Jadi nilai Y-nya adalah 8 jika X-nya adalah negatif 3. Gitu ya. Sudah terjawab ya untuk soal ke-1 dan kedua pada soal 6 di sini. Oke, mudah kok. Langkah-langkahnya diikutin, dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Kolom komentarnya Kak Sari aktifkan, jadi kita bisa tanya jawab yang singkat di sana. Tapi kalau tanya jawab soal-soal lain di grup ya, Dek ya. Nanti ada grupnya di akhir video ini, Kak Sari kasih tahu nomor WA yang bisa dihubungi. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke soal 7 di bawahnya. Oke ini dia soal 7. Sebuah tangki diisi air selama 1 jam dengan kecepatan 4 liter per menit. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Berapa liter air dapat dituang dalam tangki?
2. Jika diperlukan Y menit untuk mengisi penuh tangki dengan kecepatan X liter per menit, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. 3. Jika kita mengisi air dengan kecepatan 5 liter per menit, berapa menit dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki? Oke, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, lihat informasi pada soalnya ya Dek ya. Sebuah tangki diisi air selama 1 jam. 1 jam ini adalah waktunya. Kita tulis waktu sama dengan 1 jam. Nah, 1 jam kalau dirubah ke dalam menit, berapa menit Dek? 1 jam itu 60 menit. Kemudian yang diketahui lagi kecepatan 4 liter per menit. Nah, kalau ini tentang air, kecepatan itu maksudnya adalah debitnya ya. Jadi debitnya adalah 4 liter per menit. Kayak gini. Oke. Dari waktu dan debit kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Berapa liter air dapat dituang dalam tangki? Itu maksudnya adalah volume. Waktu di SD dulu kita sudah tahu rumus volume adalah, Kak Sari catatkan ya, volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, sehingga kalau ini kita ditanya volumenya, ya udah kita hitung debitnya dikali waktu. Debitnya yang mana tadi? Ini 4 liter per menit ya. Karena di sini nanti dikalikan dengan waktu, waktunya juga kita pakai yang satuannya sama, yaitu menit. Ini nanti menit dengan menit dicoret. Berarti tinggal 4 dikali dengan 60, gitu aja. Debitnya 4 dikali waktunya adalah 60. Sama dengan 4 kali 60 yaitu 240. Satuannya apa? Liter. Jadi ini volumenya ya, 240 liter. Ini ya, berapa liter air dapat dituang dalam tangki? Yaitu 240 liter. Sudah. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Jika diperlukan Y menit, berarti ini mewakili waktu ya, Y menit, untuk mengisi penuh tangki dengan kecepatan X liter per menit, berarti ini mewakili debit ya. Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Oke, cara jawabnya kayak gini deh. Untuk soal nomor 2, nah di sini kita rubah rumusnya dari volume sama dengan debit dikali waktu menjadi waktu sama dengan volume diapakan dengan debitnya, dibagi ya, dibagi debit. Terus kita tulis waktu tadi disimbolkan dengan Y menit, berarti ini kita pakai Y. Waktunya adalah Y. Sama dengan volumenya berapa? Volumenya dari hasil hitungan pada poin yang pertama tadi, yaitu 240 per debit. Debitnya yang mana? Ini deh. Debitnya adalah X ya. Kecepatannya adalah X liter per menit. Nah, kecepatan itu maksudnya adalah debit ya. Jadi debitnya adalah X. Ya udah kita tulis di sini X. Selesai ya. Jadi ini untuk soal nomor 2. Menyatakan Y dalam X yaitu Y sama dengan 240 per X. Lanjut ke soal yang ketiga. Nomor 3-nya, jika kita mengisi air dengan kecepatan 5 liter per menit, berarti ini debitnya ya. Debitnya 5 liter per menit. Oke. Kemudian yang ditanya berapa menit, berarti waktunya ya, berapa menit dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki. Ya udah. Nah, tadi debit itu disimbolkan dengan X. Berarti dengan kata lain X-nya sama dengan 5. Yang ditanya berapa menit, berarti kan waktu. Waktu tadi pada poin nomor 2 disimbolkan dengan Y. Berarti yang ditanya adalah Y-nya. Ketika X sama dengan 5, Y-nya berapa? Maksudnya tuh kayak gitu deh. Ya udah kita tulis ya. Ketika X sama dengan 5, maka nilai Y adalah, kita hitung ya, dari persamaan yang ini kita ngitungnya. Berarti Y sama dengan 240 per X, berarti sama dengan 240 per X-nya diganti dengan angka 5 gitu. Sama dengan, nah 240 dibagi 5 itu berapa sih? Kak Sari udah hitung, hasilnya adalah 48. Nah, berarti Y sama dengan 48. Y ini tadi apa? Y ini tadi adalah waktu. Satuannya apa? Menit. Jadi kita jawab ya.
Nah dia tadi tidak pakai kata debit ya, tetapi pakai kata kecepatan. Kita ikutin aja. Jika kecepatannya 5 liter per menit, maka waktu yang dibutuhkan adalah ini tadi deh, 48 menit. Selesai. Gitu ya. Ini untuk menjawab soal 7. Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi boleh di kolom komentar atau boleh juga di grup. Untuk gabung di grup caranya chat ke 081456109870. Nah, untuk grup ada dua macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kalau grup yang gratis itu penuh-penuh terus deh, tapi nggak apa-apa, kamu tetap chat aja ke nomor ini, nanti kita saling save nomor. Terus kalau ada peserta grup yang keluar, nanti kamu bisa menggantikan dia. Atau biar nggak nunggu-nunggu lama, gabungnya bisa di grup yang satu lagi, grup yang berbayar. Murah aja kok dek, 20.000 untuk 1 bulan. Tapi itu terserah ya, nggak ada paksaan. Say hi Kak Sari aja di nomor ini juga boleh ya. Kita kenalan di chat WA. Boleh ya, silahkan. Nah sekarang karena soal 6 dan soal 7 di halaman 144 ini sudah beres, alhamdulillah, berarti Kak Sari bisa undur diri. Nah terakhir pesan Kak Sari, kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.